Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melinda. Saya mahasiswa dari Universitas UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Dengan NIM 2110409063 dengan prodi Manajemen Pendidikan Islam. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa sih yang dimaksud dengan penerimaan siswa baru dengan sistem zonasi. Maksudnya adalah penerimaan peserta didik baru dengan sistem zonasi itu merupakan sistem penerimaan peserta didik baru yang diberlakukan dengan menentukan radius zona oleh pemerintah daerah masing-masing. Dan sekolah wajib menerima calon peserta didik baru yang berdomisili pada radius zona terdekat dengan persentase tertentu dari total jumlah peserta didik yang akan diterima. Maksud dari penerimaan peserta didik baru, kebijakan pemerintah ini mengapa mengadakan penerimaan peserta didik baru dengan sistem zonasi. Di sisi lain, pemerintah dalam hal ini, terutama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemdikbud, merancang kebijakan ini untuk menciptakan pemerataan pendidikan dan meniadakan konsep sekolah favorit. Nah, ketentuan inilah yang harusnya perlu masyarakat ketahui tentang mengapa diadakannya penerimaan peserta didik baru dengan sistem zonasi. Dan ketentuan ini juga sudah mendasar pada pasal 16 Permendikbud RI nomor 14 tahun 2018 tentang penerimaan peserta didik baru pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, atau bentuk lain. Selanjutnya, ketentuan dan dampak dari penerimaan peserta didik baru sistem zonasi. Yang pertama, 90% siswa baru dari zona terdekat. Penerapan sistem zonasi menyebabkan calon siswa yang berdomisili jauh dari lokasi sekolah kehilangan kesempatan untuk bisa terdaftar menjadi salah satu di sekolah tersebut. Maksudnya di sini seorang siswa akan kehilangan harapan untuk bersekolah di sekolah yang siswa tersebut inginkan ketika jarak rumahnya itu sudah melebihi dari batas ketentuan. Baik, selanjutnya 10% lainnya setelah 90% kuota siswa baru didapatkan dari pendaftar yang berdomisili di sekitar sekolah. Maka 10% sisanya dibuka untuk pendaftar yang berasal dari luar daerah zonasi. Jadi masih ada harapan 10% untuk siswa yang ingin mendaftar di sekolah tersebut. Selanjutnya, keterangan domisili atau bukti domisili yang digunakan sebagai parameter zonasi nantinya dapat dari alamat yang tertera di kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 6 bulan sebelum pendaftaran peserta didik baru dilaksanakan. Jadi untuk bukti penerimaan peserta didik baru ini dilihat dari kartu keluarganya dan waktu terbit kartu keluarga tersebut. Selanjutnya, ketentuan detail zonasi, jarak donasi yang diterapkan masing-masing sekolah berbeda tergantung pada kesepakatan yang diambil oleh pihak-pihak terkait di masing-masing daerah. Jadi tidak semua sama, berbeda daerah. Selanjutnya kita beralih pada bagaimana sih solusi pemerintah terhadap ragam sikap masyarakat terhadap kebijakan penerimaan siswa baru sistem zonasi.
Yang pertama, pemerintah harus bisa menjelaskan kepada orang tua dari siswa apa tujuan dari diberlakukannya penerimaan siswa baru dengan sistem zonasi. Jadi, pemerintah menjelaskan bahwa diberadakannya penerimaan siswa baru dengan sistem zonasi itu adalah agar tidak ada perbedaan di sekolah, menghapuskan sekolah yang memandang dari segi materi, jadi menghilangkan hal tersebut salah satunya. Selanjutnya, pemerintah juga harus bisa menjamin dengan diadakannya penerimaan siswa baru, sistem zonasi, peserta didik akan tetap mendapatkan sekolah yang layak. Pastinya pemerintah sudah memberikan angan-angannya. Ini pastinya pemerintah sudah menjamin bahwa setiap peserta didik akan mendapatkan sekolah yang layak. Selanjutnya, guru dan pemerintah juga harus kerjasama memberikan penjelasan dan manfaat kepada orang tua dari siswa-siswi dengan diadakannya penerimaan dengan sistem zonasi ini. Jadi di sini guru juga berperan penting untuk menjelaskan kepada setiap orang tua siswa yang tidak terima dengan diadakannya penerimaan siswa baru sistem zonasi ini. Selanjutnya kita beralih kepada pro dan kontra masyarakat dalam penerimaan peserta didik baru. Sistem zonasi dan undang-undang yang mengatur tentang penerimaan sistem zonasi. Kebijakan zonasi pada penerimaan peserta didik baru itu sendiri sudah diatur dalam peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud nomor 14 tahun 2018 yang menggantikan Perkemendikbud nomor 17 tahun 2017 tentang penerimaan peserta didik baru. Di dalam pasal 16 disebutkan bahwa sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 90% dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima. Adapun radius zona terdekat ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kondisi berdasarkan ketersediaan anak usia sekolah di daerah tersebut dan jumlah ketersediaan daya tampung dalam rombongan belajar pada masing-masing sekolah. Dan penerimaan peserta didik baru ini dengan sistem zonasi memiliki banyak pro dan kontra dari masyarakat. Yang pertama, penerapan sistem zonasi ini menimbulkan pro dan kontra di berbagai lapisan masyarakat. Pro kontra yang muncul ini mencakup masalah jarak antara tempat tinggal calon peserta didik dan sekolah. Adanya kasus perpindahan tempat tinggal peserta didik yang dilakukan secara tiba-tiba demi bisa masuk ke sekolah yang diinginkan dan Kemendikbud yang dinilai telah melanggar Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Maksudnya dari sini adalah orang tua dari siswa tersebut rela untuk berpindah tempat tinggal demi mendapatkan sekolah yang diinginkan. Selanjutnya, dalam penerapan di lapangan, sistem zonasi menuai berbagai pro kontra dari berbagai lapisan masyarakat. Contohnya dari sejumlah daerah, sebab mereka menganggap bahwa sistem zonasi ini tidak adil atau siswa yang mendapatkan nilai bagus tapi tidak bisa masuk ke sekolah yang diinginkan dikarenakan jarak rumahnya jauh dengan sekolah tersebut, dan bahkan siswa tersebut harus kalah dengan siswa yang nilainya tidak bagus tapi jarak rumah terdekat
dengan sekolah. Berbagai penolakan muncul ke permukaan hingga diwarnai dengan aksi demonstrasi di beberapa daerah. Maksudnya dari sini adalah mengapa timbul ketidaksetujuan masyarakat terhadap penerimaan peserta didik baru dengan sistem zonasi, dikarenakan masyarakat merasa bahwa dengan diadakannya sistem ini, bagaimana dengan siswa yang memiliki nilainya yang bagus dengan yang tidak, sedangkan nilai yang bagus tidak bisa masuk ke sekolah tersebut dikarenakan adanya sistem zonasi tersebut, dikarenakan adanya antara jarak sekolah dengan rumah seorang siswa tersebut. Jadi masyarakat tersebut merasa bahwa ini tidak adil. Selanjutnya di Surabaya pada tanggal 19 Juni 2019, puluhan wali murid melakukan aksi demonstrasi di depan Gedung Negara Gerahadi. Mereka memprotes penerimaan peserta didik baru atau PPDB 2019 dengan sistem zonasi yang dinilai karut marut. Selain aksi di atas yang dilakukan oleh orang tua murid, aksi demonstrasi juga dilakukan oleh peserta didik sendiri. Aksi ini terjadi di Nunukan, Kalimantan Utara. Sejumlah peserta PPDB bersama orang tuanya melakukan demonstrasi penolakan penerimaan sistem zonasi yang dinilai belum layak diberlakukan di daerah Nunukan, Kalimantan Utara. Dalam demonstrasi ini juga terjadi aksi membakar duplikat ijazah yang dilakukan oleh seorang pelajar yang tidak terekomodir dalam pelaksanaan PPDB. Pada awal diberlakukannya penerimaan peserta didik baru dengan sistem zonasi, memang banyak pro dan kontra dan banyak penentangan oleh masyarakat. Namun di sini kita juga harus mengambil sisi baiknya dari apa maksud pemerintah mengadakan penerimaan peserta didik baru dalam sistem zonasi. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin di sini masih banyak sekali kesalahan. Karena di sini juga saya masih dalam fase belajar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.